Manusia terhadap baik sangka ini terbagi dua. Jadi orang yang baik sangka kepada Allah ini ada dua golongannya, ada dua macam. Yang pertama, baik sangkanya orang yang sudah sampai atau yang khasah, wasil. Beberapa bulan yang lalu kita sudah sebutkan ada golongan awam, ada golongan salik, ada golongan al-wasil, orang yang sudah sampai. Jadi golongan yang pertama tentang husnuzan ini adalah orang-orang yang sudah wasil, orang khusus, sudah sampai. Inilah disebut dengan orang-orang yang arif, orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah. Yang kedua, golongan orang yang baik sangkanya kepada Allah adalah orang-orang yang ammah, orang yang ammah, yang salik, orang yang masih dalam perjalanan. Apa bedanya nih Pak? Orang yang sudah sampai, bagaimana cara baik sangkanya kepada Allah dengan orang yang sedang berjalan menuju Allah? Cemana dia baik sangkanya kepada Allah? Ini ada perbedaan. Orang yang sudah sampai, orang yang sudah arif, ada Pak Arif di sini. Pak Arif ada? Udah meninggal? Udah meninggal pula Pak Arif nih kan? Ada orang yang sudah arif Bapak Ibu. Apa itu orang arif? Dia kenal kepada Allah. Mereka ini baik sangkanya dengan Allah terbit muncul daripada memandang sifat-sifat Allah. Orang arif, ia memandang sifat Allah. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pelindung. Ia memandang sifat-sifat Allah itu, lalu dia berbaik sangka kepada Allah. Oleh karena itu, baik sangka mereka itu orang-orang yang wasil, orang-orang yang sudah arif ini kepada Allah tidak berubah dan tidak lemah, karena yang dipandang adalah sifat Allah. Ini baik sangkanya orang yang sudah arif, orang yang sudah kenal dengan Allah. Munculnya, terbitnya baik sangka itu dari memandang sifat-sifat Allah. Sementara Bapak Ibu, orang yang masih salik, orang yang masih dalam perjalanan menuju Allah, maka orang itu belum sampai. Dan bagaimana baik sangka mereka kepada Allah? Husnul zannihim billahi nashimun min dzikri ma madha min ni'amillah wa ma'rufihi wa hifzihi wa rahmatihi. Baik sangka mereka itu Bapak Ibu dengan Allah terbit muncul dari mengingat apa yang telah lalu, dari kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada mereka, kebaikan dari Allah, pemeliharaan dari Allah, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang-orang yang salih ini Bapak Ibu, mereka ini baik sangka dengan Allah karena memandang perbuatan Allah, bukan sifat. Memandang kenikmatan yang diberikan Allah, memandang rahmatnya, memandang pemeliharaannya, lalu dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberi kita nikmat iman. Allah menjadikan kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita pemeliharaan, padahal kita dahulu belum pernah minta kepada Allah. Dulu kita tak pernah kita minta jadi orang Islam, jadi orang beriman, tapi Allah lahirkan, Allah ciptakan kita menjadi orang beriman. Dulu kita belum lahir lagi tak pernah kita minta sehat, Allah berikan kesehatan, Allah berikan pemeliharaan. Maka itulah yang disebut dengan berbaik sangkanya orang-orang yang masih
sedang berjalan kepada Allah. Ini adalah satu alat, satu sebab untuk membuat kita bisa husnuzan kepada Allah. Kita lihat perbuatan Allah, perbuatan Tuhan yang telah lalu kepada kita, baik atau tidak. Kita dijadikannya beriman, padahal kita tidak pernah minta, ya Allah jadikanlah hamba orang beriman. Tidak pernah minta dulunya timbul jadi orang beriman. Kita dijadikan Allah umat Nabi Muhammad SAW, padahal kita tidak pernah minta agar dijadikan umat Nabi Muhammad. Kita dijaga Allah, dipelihara Allah. Bahkan ketika kita tidur, siapa yang menjaga kita? Allah. Manusia ini ketika tidur itu lemah, tak ada daya dan upaya. Apa contoh pemeliharaan penjagaan Allah kepada kita, kepada orang yang sedang tidur? Ini banyak yang tidur saya tengok. Orang tidur itu dijaga lama, orang terjaga. Bu, pernah nggak ibu tidur masuk semut ke hidung sama ke kuping? Hah? Tak pernah ya? Padahal itu lubang terbuka. Itulah bukti bahwa Allah menyayangi dan memelihara hamba dengan perbuatan Allah. Bayangkan tuh kalau kita tidur masuk semut. Kalau lubang atas nggak apa-apa, lubang bawah apa nggak jerit, beranak ular ada di dalam, anak semut yang keluar. Jadi Allah itu selalu memberikan kenikmatan kepada kita. Nah, ini hendaknya dijadikan satu modal kita untuk bisa berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka dengan Allah kepada hal-hal yang lainnya. Jadi kalau kita minta sehat belum sehat, baik sangkanya apa? Ada yang diberikan Allah yang lain, bukan itu aja. Itu baik sangka kita kepada Allah. Lalu Ustaz, apalah buah hasil berbaik sangka kita kepada Allah? Apa yang dia dapatkan seseorang kalau dia ini berbaik sangka kepada Allah? Apa yang muncul? Husnul dhanni billah yurithu sabra wa syukra wal hubba wa ridha. Ada apa? Husnuzan dengan Allah itu akan membuahkan 4 hal. Pertama, as-sabr, kesabaran. Jadi orang-orang yang baik sangka kepada Allah akan muncul sifat sabar. Tak mengeluh. Sabar ini tahu apa? Enggak menceritakan sesuatu kejadian yang tidak mengenakkan dirinya kepada orang lain, enggak diceritakannya kepada orang lain. Itu namanya sabar. Mudah memahami sabar nih, Pak. Sabar ini kita tidak menceritakan, tidak berkeluh kesah kepada orang lain terhadap sesuatu yang kita alami. Hanya kita keluhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sedikit-sedikit cerita sama orang punya masalah cerita. Oh Pak, kalau kita banyak cerita sama orang, padahal lawan tempat curhat kita itu lebih banyak masalahnya dari ibu bapak. Jangankan menyelesaikan masalah kita, menyelesaikan masalah dia sendiri pun dia nggak bisa. Jadi kepada siapa kita menyelesaikan masalah? Yang ngasih masalah siapa Bu? Allah. Berarti yang menyelesaikan masalah Allah, walaupun nanti ada sebabnya melalui manusia. Makanya kita kalau mau cerita-cerita tentang kesusahan, tentang masalah, tengok orang yang tepat. Jangan ngasih cerita-ceritanya sama orang, semua diceritakan. Pening waktu. Rupanya sama-sama pula itu masalahnya. Macam mana kemarin Bu? Supaya doa kita itu cepat dikabulkan Allah. Macam mana kemarin? Doakan orang lain yang punya masalah sama dengan kita, apalagi orang yang paling kita benci. Udah Bapak doakan dia? Udah kabulkan? Belum, orang Bapak doakan. Jadi Pak Solan, hikmah
hikmah yang lalu, supaya doa kita ini cepat dikabulkan Allah. Salah satu caranya adalah doakan orang lain, jangan doakan diri sendiri. Doakan orang lain yang punya masalahnya sama dengan kita, dan kalau bisa musuh bebuyutan kita yang kita doakan. Kita punya tetangga, lah cakapan, udah 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Ada satu jamaah, cakapan, udah 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Tahu kita Bapak Ibu, tetangga kita yang sudah tak cakapan 3 kali puasa, 3 kali lebaran itu, tahu kita dia punya hutang, tahu. Dan kita punya hutang juga. Dan kita jijik kali dengan muka dia. Nah, di saat itulah Bapak Ibu berdoa, sumbangkan sajadah, bangun sholat malam doa, ya Allah ya Tuhanku, lunaskanlah hutang tetanggaku itu ya Allah. Cepatlah lunaskan hutang dia ya Allah. Nanti ibu yang keluar lunas hutang ibu. Ini karena belum Bapak Ibu amalkan ya. Asik doakan diri sendiri ya. Makanya lambat hutang kita lunas. Pernah ibu mendoakan tetangga kita sakit, yang musuh kita, kalau bisa cepat mati kan? Kan itu doa kita Pak. Karena saya bilang banyak orang mendoakan beliau tuh. Banyak orang yang benci kepada beliau tuh, doanya apa-apa, hancurkan, yang lewat. Berapa banyak yang benci sama beliau tuh, yang sekarang lagi viral-viral, yang didatangi, habis itu SP3 muncul, ya kan? Ya Pak, berat istiqomah itu berat. Gayanya rupanya belum dapat bagian lewat denda, ada kawan pun ditinggal. Jadi lah, ada tuh kawan setia, ada karena belum dapat bagian yang dia setia sama dia. Dapat bagian, Leo tinggal. Itulah karakter manusia zaman now. Susah mencari orang istiqomah. Ini bukan 3 lagi, ini belum cocok ini kurasa. Gak cocok, lewat masalah. Lewat lah ya kan. Mudah-mudahan enggak ya. Biar ada berita. Kalau enggak ada berita lagi, kita ada cerita kita ya kan. Enggak. Baik sangka kita kan. Kawanku sakit, kan butuh dia perobatan, tak ada duit. Nah, itulah makanya SP3. Mungkin baik sangka kita bahkan. Salah itu udah lain harinya. Dan jadi yang pertama Bapak Ibu, yang akan didapatkan orang yang baik sangka kepada Allah, muncul sifat sabar. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia tahu apa yang diberikan Allah kepada dia itu adalah kebaikan apa saja. Kan gitu. Meninggallah suami ibu, meninggallah anak kita Pak, meninggallah istri kita Pak, baik sangka kepada Allah, baik sangka, maka muncul sabar. Ya Allah, memang cepat lakiku ini kau panggil ya Allah, ini yang terbaik ya Allah. Kan gitu bukan? Besok dapat yang baru, lebih sering lagi kan? Diganti bisa jadi. Jadi baik sangka kepada Allah, akan muncul sifat sabar, enggak mengeluh ke sana kemari. Kemudian yang kedua akan memunculkan asyukra, rasa syukur, terima kasih kepada Allah. Jadi orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah, apapun yang dia terima akan muncul rasa syukur kepada Allah. Susah senang tetap rajin beribadah kepada Allah. Inilah syukur itu Pak. Susahnya hidup kita Pak, tapi karena baik sangka kita kepada Allah, maka akan semakin menerbitkan, menimbulkan Pak, rajinnya kita beribadah kepada Allah. Jadi akan muncul kedua sifat syukur. Yang ketiga wal-hub, cinta kepada Allah. Dan yang keempat ar-ridha, kita senantiasa ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk kita senang terhadap pemberian Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi ridho itu Pak, kita tidak bilang gini, seandainya, mungkin saja, kalau begini itu enggak terjadi. Kadang-kadang kan gitu. Ini Allah. Kadang-kadang laborasi. Kalau aku bawa kemarin ke rumah sakit Siloam sana, enggak ke rumah sendiri ini, kalau sendiri ini, nantrinya luar biasa, dokternya tak ada profesional. Seandainya, kalau itu namanya enggak ridho terhadap takdir Allah. Jadi kalau kita baik sangka kepada Allah, dibawa ke sendiri, dibawa ke hidayah, lewat waktu, udah baik sangka kepada Allah. Memang udah takdirnya titik. Tak usah diungkit-ungkit lagi Pak. Kalau emang orang berobat ke Siloam sana, rumah sakit yang paling mahal, nggak mati di situ. Banyak juga yang mati di situ. Memang banyak sendiri. Sendiri. Karena apa? Karena orang banyak berobat di situ. Kan tak banyak orang berobat di Siloam sana, Pak, mahal ya kan. Ya masih dia kan mati di situ. Di situ bertumpuk kamar kadang-kadang tak ada. Suka melepon banking baru ada ya kan. Nah itulah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbaik sangka kita kepada Allah akan memunculkan 4 sifat mulia. Apa tadi Bapak Ibu? Sabar, syukur, cinta, dan juga ridho kepada Allah. Ana inda zanni abdi, aku menurut sangkaan hambaku dengan aku. Ini kita kaji sedikit Pak. Ada hadis tadi, hadis qudsi, ana inda zanni abdi, aku menurut sangkaan hambaku dengan aku. Umpamanya kita sembahyang malam tahajud. Suatu hari kita bangunnya kepagian, nggak sholat tahajud. Padahal setiap malam Pak kita tahajud. Ini kan muka-muka ahli tahajud semua. Ya, nah, jujur aja Pak. Kan kenapa rajin tahajud? Karena aku tengok lemes saja kuliah subuh. Berarti kan dari malam bangun malam ini ya kan. Kalau baik sangka kan baik sangka waktu kan. Baik sangka. Rupanya satu malam tak kebangun, entah karena roti, entah karena apa. Jadi kita tidak sembahyang tahajud. Bahkan bukan hanya tidak sembahyang tahajud, sholat subuhnya pun kesiangan. Padahal hampir tiap hari tahajud dan sholat subuh berjamaah. Bu, kalau terjadi macam ini kepada kita yang rajin tahajud, rajin sholat subuh berjamaah, satu hari tak tahajud, tak sholat subuh berjamaah, baik sangkanya macam mana? Coba, baik sangka kepada Allah macam mana? Supaya dapat pahala, tapi nanti jangan diulang-ulangi terus. Berbaik sangkalah dengan Tuhan bahwa Ia menjagamu. Agar apa? Dibuat Allah Pak kita tak bangun satu malam dan ketinggalan sholat subuh, supaya aku ini jangan jadi orang yang ujub. Hebat rupanya. Supaya aku merasa bahwa aku ini lemah. Kalau tidak ditolong Allah setiap malam aku bangun dan sholat subuh berjamaah, aku ini tak bisa bangun. Maka Allah membuat aku satu malam tak tahajud, bahkan sholat subuhnya pun kesiangan. Supaya apa? Tak muncul ujub. Kalau tak dibuat Allah, kembang kuping awak, hidung awak pun kembang. Apa kita katakan kepada diri kita? Hebat aku. Kenapa? Tiap malam sholat tahajud, tiap malam dan tiap subuh aku bersembahyang sholat berjamaah ke Masjid Asy-Syafi'i. Kita merasa bahwa kita yang beramal itu bukan karena ada pertolongan Allah. Dibuat Allah kita tinggal satu malam, sadar kita, ya Allah, aku ini lemah. Maka tak muncul ujub di dalam hati kita. Jadi hati-hati. Tapi kan ini dan keseringan
Kenapa abang tak sholat subuh lagi ke masjid? Supaya tak muncul-muncul deh. Ini salah. Nah tuh, ini sekali-sekali ya ini, sekali-sekali, bukan berkali-kali. Jadi Bapak Ibu, orang yang rajin beribadah, banyak amalnya, hati-hati. Kenapa? Perangkap setan itu selalu ada. Dibuatnya kita bangga terhadap amal-amal kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah ini, maka dia akan mendapatkan keridhaan, akan mendapatkan kecintaan, akan mendapatkan syukur dan sabar di dalam hati, di dalam diri. Wala yanbaghi lil 'abdi an yufariqahu la siyama fi awqati syada'idi wa hululil masahibi li'alla yaqa'a bisababi 'adami dzalika fil jaza'i was sakhati. Tidaklah patut seorang hamba itu berpisah dengan husnuzan, terutama di waktu-waktu susah, di waktu ditimpa musibah, supaya tidak jatuh dengan ketiadaan husnuzan itu dalam keluh kesah dan tidak suka kepada Allah. Jadi baik sangka ini Bapak Ibu lebih ditekankan lagi ketika kita ini sedang mendapatkan ujian kepada Allah. Di saat itulah baik sangka kita kepada Allah semakin dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya tak muncul keluh kesah dan tidak suka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak masalah, semakinlah kita kuatkan baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik sangka ini Pak, ada nanti untuk urusan dunia, ada nanti untuk urusan akhirat. Tergantung bagaimana kita cara menyikapi. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup ini jangan kita atau tidak perlu terlalu bersungguh-sungguh mengejar dunia sampai tidak misalnya sholat berjamaah, sampai tidak bisa menuntut ilmu datang ke pengajian, supaya tidak sempat membaca wirid, membaca Quran, salawat karena sibuk dengan urusan dunia. Ini orang yang buruk sangka dengan Allah. Jadi kalau ada orang bak sibuk bekerja, sibuk senantiasa ngurusi urusan dunia, lupa kewajiban-kewajiban dia terhadap urusan akhirat, ini disebut dengan orang yang buruk sangka kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu? Para hikmah yang telah lalu kita sebutkan, rezeki sudah dijamin Allah, tapi ada yang dituntut Allah, yaitu beribadah. Jangan gara-gara sibuk mencari rezeki lupa kita beribadah kepada Allah. Orang yang sibuk mencari urusan dunia, lupa dia beribadah kepada Allah, itulah buruk sangka dia kepada Allah. Itu buruk sangka. Wa fi amri akhiratihi yatlubul abdu ayyakuna qawiyar raja bi qabuli a'malihi shalihah. Itu untuk urusan dunia. Bagaimana cara kita berbaik sangka untuk urusan akhirat? Baik sangka kita kepada Allah terhadap perkara akhirat itu menuntut hamba bahwa kuat harapannya pada diterima amal-amal yang soleh. Jadi cara baik sangka kita Bapak Ibu terhadap urusan akhirat, amal-amal kita itu kita harapkan supaya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rojak namanya Pak. Jadi setiap kali kita beramal, baik sangka kita kepada Allah, mudah-mudahan segala amal-amalku ini ya Allah Engkau terima, Engkau ridhoi ya Allah. Begitu cara baik sangka kita terhadap urusan akhirat. Selesai kita sembahyang, kita selesai membaca Quran, bersangka baiklah Bapak Ibu dengan Allah bahwa Allah akan menerima apa yang kita baca, apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan, dan Allah semoga mengampuni segala kekurangan-kekurangan ibadah-ibadah kita. Itu baik sangka kita kepada Allah. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma ahsana abdun zannahu billah ta'ala illa aqbahu azza wa jalla dzalika." Berkata
Kata sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidaklah membaikkan seorang hamba akan sangkaannya dengan Allah, melainkan Allah berikan kepadanya yang demikian. Allah memberikan kepadaku hal-hal yang tidak menyenangkan, aku berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah itu sayang kepadaku, dan satu saat nantinya akan dirubahnya keadaan ini menjadi keadaan yang menyenangkan. Kalau kita baik sangka demikian, Allah akan mewujudkan itu, asalkan benar-benar husnuzan, yaitu i'tiqad di dalam hati bahwa Allah itu tidak menghendaki kepada kita melainkan yang baik. Terakhir tentang baik sangka. Ini kisah ini sebagai penutup, tolong dicermati baik-baik. Jangan salah sangka, jangan buruk sangka. Disebutkan dalam satu hikayat. Saya asal baca cerita nih Pak, sambil tersenyum, sambil ketawa, tapi terpukul. Coba saja tentang baik sangka ini. Ada di satu kampung. Di satu kampung itu ada kuburan yang dikeramatkan. Tapi masyarakat di situ tidak tahu siapa yang dikuburkan di situ. Cuma dikeramatkan dari moyang-moyang. Sejak dulu kuburan itu dikeramatkan orang, tapi mereka kalau ditanya kuburan siapa nih, kami tak tahu. Dari dulu udah begini, banyak orang ziarah di sini. Asalkan orang datang berziarah, bernazar, kemudian ada hajatnya, kabul. Ya, hampir bertahun-tahun begitu Pak. Asalkan ada orang datang ziarah ke kuburan itu, hajatnya kabul. Cuman mereka ditanya, kalau ditanya tak tahu ini kuburan siapa. Yang penting kuburan ini dari dulu-dulu sudah dikeramatkan. Sudah sekian puluh tahun, akhirnya ada seorang wali Allah, aulia Allah. Jadi kalau disebut wali Allah itu orang berilmu, ilmunya dalam, ilmunya tinggi, akhlaknya juga tinggi. Ini orang aulia Allah ya Pak, orang ahli ibadah, kemudian berilmu, akhlaknya juga tinggi. Ini 3 syarat untuk menjadi wali Allah. Wali Allah itu tak ada yang tahu, tak ada yang dengar, tak ada Pak. Wali Allah itu syaratnya 3, berilmu, dia ada ilmunya, ilmu tauhid, ilmu syariat, dan juga ilmu tasawuf, berilmu dia. Kemudian yang kedua, ilmunya diamalkannya. Yang mudah, kan saya bilang kemarin, mudah Bapak Ibu mencari mursyid, mencari guru itu mudah. Mudahnya apa? Ada karakternya, ada sifat-sifat yang sudah disebutkan oleh para ulama. Pertama ilmu. Bapak Ibu kalau mau milih mursyid tuan guru, kalau tak berilmu, enceng, tidak mencari guru lain. Berilmu, tapi ilmunya tak diamalkan. Contoh apa? Mursyid tak sholat berjamaah ke masjid. Berhenti Bapak ikut sama dia. Kasih tahu ya, jadi tuan banyak. Si ibu kali ikut jikir-jikir malam-malam. Mursyidnya tak pernah ke masjid. Padahal rumah mursyid itu, rumah guru dia itu dekat dengan masjid. Sebelahnya, dibangunnya padepokan di situ. Tiap hari, tiap malam, pernah sholat berjamaah ke masjid. Mursyid itu harus mengamalkan ilmunya. Ilmunya gampang kita tengok di masyarakat. Apa? Sholat berjamaah ke masjid. Yang ketiga, akhlaknya, budi pekertinya tinggi. Itulah guru kita, Pak. Itulah syarat daripada aulia Allah, wali-wali Allah. Jadi dalam cerita ini, hikayat ini, wali ini datanglah ke kampung itu. Namanya wali. Wali ini Bapak Ibu salah satu karomahnya. Kalau Nabi diberikan Allah perkara yang luar biasa, mukjizat. Kalau wali, ya tadi orang yang berilmu, ahli ibadah dan akhlaknya tinggi,
kasyaf. Apa tuh kasyaf? Bisa menembus hal-hal yang gaib-gaib. Termasuklah wali Allah ini bisa melihat siapa yang dikuburkan itu. Jadi ada tuh Pak, tuan-tuan guru kita, itu dia bisa melihat perkara-perkara yang gaib. Ingat ini Bapak Ibu, sekarang saya tekankan. Kalau kita ketemu orang atau kita anggaplah guru kita, lalu dia bisa melihat yang gaib-gaib, namanya kasyaf. Tapi ingat 3 syarat tadi mesti ada. Alim, ahli ibadah, akhlaknya mulia. Kalau ini dia bisa tengok yang gaib-gaib, misalnya bisa dia melihat isi kuburan, itu kita percaya. Itu kita percaya. Karena itu kasyaf, itu karomah yang diberikan Allah kepada mereka. Ada itu ada. Bukankah kita sering mendengar tuan guru itu ngomong di sini, tapi dia tahu peristiwa terjadi di luar sana. Banyak tidak Pak? Kalau 3 syarat ini ada pada dirinya, percaya Pak. Berilmu, ahli ibadah, kemudian akhlaknya mulia. Gak ada mursyid pakai celana pendek, tolong Pak ya. Gak ada itu, naik kereta bajunya pakai kaos, pakai kacamata, merokok, celana pendek. Jangan Bapak dekati mursyid macam itu. Jangan nanti. Oh Ustaz, tapi dia tahu yang gaib-gaib. Setan itu. Aku bilang aja. Enggak ada. Tuan guru basilan yang sekarang tuh Pak, bersorban, kemana-mana nutup aurat, banyak gaya. Akhlaknya luar biasa. Kemudian ilmunya ahli ibadah. Apalagi siapa mau kita cari lagi? Pergi berangkat ke sana. Kok payah-payah kali cari guru-guru yang aneh-aneh buat dicari, yang bisa menjamkan mata lalu nampak, yang bisa mengeluarkan emas dari lubang. Itu pula yang dicari dia. Kan itu yang kita cari. Ada. Sedikit lagi. Jadi aulia wali Allah ini kan diberikan Allah tadi apa? Karomah berupa kasyaf. Akhirnya dia datangi kuburan itu, lalu ditengoknya Pak, isi kuburan itu rupanya tulang anjing. Anjing Pak yang dikuburkan di situ. Nampaknya. Wah heran lah dia, kan gitu Pak. Setelah dilihatnya kuburan itu, ternyata isi kuburan itu anjing. Lalu dia berkata, Bapak-bapak, mohon maaf, ini adalah kuburan anjing yang dahulu ditanam oleh orang yang ada di sini. Ini bukan kuburan wali. Orang-orang di kampung itu mengatakan, tak mungkinlah Tuhan, tak mungkin ini kuburan anjing. Kenapa? Buktinya asalkan orang ada niat dan nazar serta hajat, dapatnya Tuhan, dapatnya Tuhan. Tak mungkinlah itu anjing. Wali tadi berkata, aku bisa melihat apa yang tidak kalian lihat, bahwa ini bangkai anjing. Kalau dia tak percaya kalian, yuk kita bongkar. Dibongkar. Bongkar. Mengapa bongkar kuburan itu haram? Tak boleh kecuali ada hal tertentu. Kenapa ini dibongkar Pak? Karena wali itu tahu ini bukan kuburan manusia, apalagi wali Allah, tapi kuburan anjing. Dibongkar Pak. Begitu dibongkar, memang betul ternyata yang ada adalah tulang-tulang menulang anjing. Kan beda Pak, tulang anjing sama tulang manusia, ya kan? Gak pernah Bapak Ibu nengok tulang anjing? Ada tuh pembawa kita ya kan? Jadi akhirnya orang-orang kampung itu juga menyaksikan memang betul yang dikuburkan di situ adalah tulang. Lalu mereka bertanya kepada wali, kalau dia ini anjing, tapi kenapa nazar-nazar kami, doa-doa kami, hajat-hajat kami ini sering kabul karena berwasilah kepada kuburan ini?
Wali itu menjawab. Apa kata wali itu? Pak, kenapa Pak doa-doa, hajat-hajat, nazar-nazar orang yang berziarah ke kuburan anjing ini selalu Pak dikabulkan Allah? Kata wali ini menjawab, satu Pak, karena kalian baik sangka kepada Allah. Baik sangka kepada Allah. Walaupun ini kuburan orang wali sekalipun, bahkan kuburan Nabi sekalipun, kalau kita buruk sangka, gak akan kabul itu Pak. Ini sudah nyata kubur wali, tapi dia buruk sangka kepada wali itu. Buat apa ke kubur itu bernazar? Allah tidak akan mengabulkan nazar kalau di kuburan itu kita berburuk sangka. Jadi yang membuat kabur itu bukan karena kuburannya, tapi karena baik sangka kita kepada Allah. Jangan pula akan dicari kuburan anjing lagi. Ini baik sangka. Karena kan awalnya mereka nggak tahu Pak. Dipikir mereka itu kuburan wali, lalu mereka berbaik sangka karena kemuliaan wali itu sebagai wasilah penyambung supaya doa-doa dan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu. Maka sering-sering Pak berziarah ke wasilah. Bukan kita berdoa dengan kekuburan itu, bukan. Ini kan sekarang viral nih kan. Wahyu Pras berdebat dengan Haji Ubaidillah dan sudah berdebat tentang tabarukan dalam kuburan. Haji Kutur, Wahabi itu nggak sampai lah pulang pilih tuan itu ngecut lari dia. Ini pun udah lari nggak dikejar terus akhirnya dibuat di kandangnya sendiri. Berdebat di situ 2 hari yang lalu, akhirnya terjadi perdebatan itu tentang tabaruk berziarah ke makam para wali-wali Allah. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah baik sangka kita kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita ini akan muncul 4 sifat mulia di dalam diri kita: sabar, syukur, cinta, dan juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat.